Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Mimnu Pucang Podcast Best Cihui dan MTSB kita nih cakep. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melaksanakan podcast yaitu tentang puasa. Pasti kalian tahu apa itu puasa, tapi apakah kalian tahu manfaat seutuhnya puasa bagi orang yang menjalankannya? Maka dari itu kita akan bahas tentang hal tersebut. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu atau kedatangan pemateri yang tentunya sangat mantap untuk menjelaskan tentang manfaat puasa. Yang pertama ada Mem Leli. Assalamualaikum Mem Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ada Mem Fitri. Assalamualaikum Mem Fitri. Waalaikumsalam, Mister. Bagaimana kabarnya Mem Fitri? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk yang pertama, berbicara tentang puasa. Pasti kalian sudah tahu apa itu puasa. Tapi kali ini kita akan mengulik atau membahasnya dengan detail. Untuk itu saya akan ke Mem Leli terlebih dahulu. Mem Leli, saya ingin bertanya, manfaat puasa bagi mukmin yang menjalankannya itu bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini tentunya alhamdulillah Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dapat menjalankan puasa mulai dari pagi tadi hingga siang hari ini ya. Alhamdulillah puasa sangat bermanfaat tentunya bagi hamba Allah yang disebut dengan mukmin. Kenapa? Karena puasa ini selain bagian dari perintahnya Allah, puasa ini juga merupakan salah satu sarana dari seorang hamba untuk bagaimana dia mengupgrade kualitas kehambaannya, dia bisa membuktikan kehambaannya kepada Allah. Nah, di antara manfaat-manfaatnya itu tentu saja sangatlah banyak, sebagaimana yang pernah disebutkan di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa itu hadisnya? Di antaranya yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ini Mister, anak-anakku semuanya, tentunya ini adalah bentuk dari bagaimana puasa itu sendiri mentreatment rohaniah kita. Karena sebelum pelaksanaan puasa pun tentunya rohaniah kita terus di-upgrade dan dipertahankan serta dibuktikan di dalam puasa Ramadan ini tentunya. Nah, di antara manfaat yang paling nampak untuk rohaniah kita di sini adalah bagaimana kita mengupgrade imanan. Yang disebut dengan imanan berarti di situ ada pemahaman, keyakinan terhadap bagaimana kita beragama. Di dalam puasa itu sendiri hanya Allah yang tahu bagaimana dengan kualitas puasa yang kita laksanakan. Keikhlasan, kejujuran seorang hamba itu hanya Allah yang tahu. Seseorang bisa saja mengatakan saya sedang berpuasa, tapi pada hakikatnya dia belum benar-benar berpuasa. Kenapa? Karena unsur-unsur yang ada di dalam puasa itu sendiri belum dilaksanakan secara batiniah. Karena di dalam puasa mutlak dituntut keikhlasan daripada seorang hamba untuk melaksanakannya, kejujuran juga. Nah, akhirnya ketika seseorang itu dapat melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan, penuh dengan keimanan, dan tentunya dengan penuh ihtisaban. Ihtisaban itu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Puasa hari pertama, apa yang aku dapatkan? Puasa di 10 hari pertama, apa yang aku dapatkan? 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dan tentunya di situ ada proses. Proses apa? Pembelajaran diri. Pembelajaran untuk batiniah kita. Apakah selama proses berpuasa tadi ternyata batin kita itu masih memendam rasa benci kepada seseorang? Ataukah ketika kita berbicara, bercanda gurau dengan teman, apakah dalam pembicaraan yang kita sampaikan kepada teman kita ternyata ada hal yang menyakitkan teman kita? Kemudian rasa
lapar dan haus tentunya, itu pasti akan terus menggoda. Apalagi kalau kita memiliki aktivitas yang banyak, baik di dalam rumah ataupun di aktivitas di luar rumah seperti sekolah ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentunya itu butuh diri benteng untuk apa? Untuk bisa melawan semua bentuk godaan setan. Nah, disitulah terutama di 10 hari yang pertama Allah memberikan kita rahmatnya. Nah, rahmatnya itu diberikan oleh Allah dengan tujuan agar kita bisa melatih ruhaniyah kita secara batin. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi, untuk memiliki batin atau ruhani yang benar-benar bisa menjadi ikhlas dalam melaksanakan ibadah, dan itu merupakan bagian dari jiwa kita atau ruhaniyah kita, karena kita tahu bahwasanya ruhani kita itu pada hakikatnya ibarat komputer itu seperti softwarenya kehidupan kita. Jika software itu baik, maka akan seimbanglah sistem yang ada dalam tubuh kita, akan terdorong kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi jika sebaliknya, jika software itu jelek, nah tentunya akan mempengaruhi dan merusak keseimbangan tubuh yang ada dalam diri kita. Itu diantara manfaat puasa untuk batiniah atau ruhaniyah kita. Oke, terima kasih Mem Leli atas penjelasannya tentang salah satu manfaat berpuasa, yakni meningkatkan keimanan atau untuk mengupgrade batin atau rohani seseorang, khususnya orang mukmin atau orang muslim. Ngomong-ngomong, itu kan tadi berkaitan dengan manfaat secara batiniah atau rohania. Sekarang saya mau ke Mem Fitri. Mem Fitri, saya mau bertanya, manfaat puasa selain untuk batiniah bisa dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih, Mister. Jadi, apabila tadi Mem Leli sudah menjelaskan bagaimana manfaat dari segi rohaniah, maka karena tubuh kita itu terdiri dari 2 komponen, rohani dan jasmani, tentu puasa juga memberikan manfaat untuk jasmani kita. Nah, jika dikatakan puasa itu mensucikan diri, ternyata itu tidak hanya untuk rohani saja, tapi secara jasmani juga seperti itu. Nah, karena kita sekarang ada di dalam bulan Ramadan, maka saya akan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari. Dimulai dari hari pertama hingga hari kedua. Hari pertama hingga hari kedua itu merupakan hari-hari yang cukup berat karena tubuh kita mengalami perubahan yang cukup drastis, yang biasanya kita bisa mengkonsumsi makanan itu bebas 3 kali sehari minimal. Nah, ketika berpuasa akan berubah total jadwal makan kita, yaitu hanya ketika sahur dan pada saat berbuka puasa atau ketika malam hari. Nah, di 1 hingga 2 hari pertama ini akan terjadi perubahan yang cukup drastis, yaitu pada kadar glukosa di dalam tubuh kita, di mana dia akan menurun drastis beriringan dengan tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita, sehingga efeknya adalah kita akan merasa pusing, kemudian lemas, kemudian merasa haus yang berlebihan, lapar yang berlebihan, karena itu adalah masa transisi dari mulai masa sebelum puasa Ramadan ke masa ketika puasa Ramadan. Nah, di hari berikutnya, hari ketiga hingga hari ke-8, tubuh kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan cara apa? Karena sistem pencernaan kita sudah mulai membaca jadwal, yaitu ketika kita sahur dan ketika berbuka puasa, maka sistem pencernaan memiliki waktu yang lebih lama untuk bisa mengosongkan diri. Nah, ketika mengosongkan diri, sistem pencernaan ini saya analogikan seperti mesin yang ada di pabrik yang kita gunakan untuk misalnya memproduksi suatu barang, di mana dia harus bekerja terus-menerus ketika di luar bulan puasa. Nah, pada saat bulan puasa, sistem pencernaan kita, organ-organnya akan diistirahatkan untuk sementara waktu. Nah, momen ini digunakan oleh sistem pencernaan kita untuk memperbaiki diri. Jadi sama seperti mesin, dia butuh maintenance. Butuh maintenance dalam artian untuk dibersihkan, untuk diperbaiki apabila mengalami kerusakan, dan itu bisa terjadi secara otomatis tanpa kita perintah.
Jadi tubuh kita sudah sangat peka sekali dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jadi pada saat hari ketiga sampai hari ke-8 itu tubuh kita sudah mulai membersihkan, ya, mendetoksifikasi apabila ada racun-racun yang ada di dalam tubuh dan mulai untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Berikutnya di hari ke-8 hingga hari ke-16 tubuh kita sudah jauh lebih bisa beradaptasi, kemudian tidak hanya sistem pencernaan tapi hampir semua organ tubuh kita sudah mulai untuk memperbaiki sel-selnya, karena metabolisme tubuh itu tidak hanya sebatas sistem pencernaan saja, mulai dari peredaran darah, mereka akan berusaha membersihkan pembuluh darah kita dari misalnya plak, dari timbunan lemak. Seperti tadi yang saya sampaikan, karena kadar glukosa kita mengalami penurunan, otomatis nanti yang akan dipecah adalah gula simpanan atau dalam bentuk glikogen dan juga lemak. Ya, dan juga lemak itu akan mulai dipecah secara perlahan. Jadi jangan heran apabila ketika berpuasa itu kita akan mengalami penurunan berat badan, ya, seperti itu. Kemudian di hari ke-8 sampai ke-16 itu juga tubuh kita mulai didetoksifikasi secara lebih general termasuk di bagian hati. Kemudian di hari berikutnya, yaitu di hari ke-16 sampai hari akhir bulan Ramadan, tubuh kita sudah sangat lebih ringan untuk menjalankan puasa, bahkan mungkin di 10 hari terakhir itu sudah tidak terasa berat untuk menjalankan puasa karena sudah beradaptasi secara lebih maksimal. Nah, di saat itu fungsi otak kita itu ternyata mengalami kinerja yang sangat optimal dan maksimal sekali untuk misalnya menyimpan memori tentang suatu materi, kemudian fungsi otak itu akan jauh lebih mudah untuk menerima informasi. Nah, seperti itu. Kemudian organ-organ tubuh kita di 10 hari terakhir itu akan jauh lebih siap untuk menjalankan fungsi berikutnya setelah Idul Fitri misalnya. Setelah itu kan dia akan menjalankan fungsinya lagi secara optimal selama 11 bulan. Jadi masa bulan Ramadan itu adalah masa di mana kita selain mensucikan batin ibaratnya, tapi juga mensucikan diri kita secara jasmani, ya, Barakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi penjelasan terkait dengan puasa bisa mensucikan diri dan juga menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara mungkin ada detoksifikasi di dalam tubuh kita saat kita berpuasa. Masya Allah. Kembali lagi, saya mau bertanya ke Mem Leli, melanjutkan penjelasannya tadi tentang manfaat puasa secara batiniah. Mem Leli, saya ingin bertanya atau melanjutkan pembahasan terkait dengan menjaga atau bagaimana cara berpuasa yang baik agar batiniah kita meningkat atau rohaniah keimanan kita meningkat. Baik, terima kasih Mister. Seperti yang disampaikan oleh Mem Fitri tadi, bahwa dengan berpuasa itu secara jasmani mampu melindungi tubuh kita. Kenapa? Karena dari puasa itu akhirnya detok yang ada di tubuh kita itu semuanya hancur gitu ya. Begitu juga hakikatnya dengan puasa. Tentunya puasa itu juga mendetok tapi tidak mendetok penyakit. Nah, penyakitnya di sini lain, tapi penyakit yang ada di dalam hati. Mulai dari sifat rakus, serakah, kemudian muncul rasa sombong, membenci seseorang, sulit untuk memaafkan. Nah, di puasa ini tentunya batin kita dilatih untuk mendetok semua penyakit-penyakit hati tersebut. Benar sekali, Masya Allah, berarti benar-benar manfaat yang nampak dari perintah Allah yang bernama puasa ini sangat begitu dalam ya untuk manusia. Nah, sekarang bagaimana langkah kita sekarang untuk menjaga atau menjadikan puasa kita itu sesuai dengan syariat Islam, sehingga apa yang manfaat untuk terutama untuk hati kita itu, untuk batin kita benar-benar tercapai. Yang pertama, di situ Allah sudah memberikan 3 tahapan dalam seorang manusia, seorang mukmin tentunya dalam menjalankan puasa. Tahapan yang pertama adalah di 10 hari pertama bulan Ramadan. Di situ Allah menurunkan rahmatnya kepada mukmin yang melaksanakan puasa itu. Sehingga bagaimana kita untuk menjaganya? Mulai dari awal puasa itu kita
ikhlaskan hati kita, kita tata niat kita hanya untuk melaksanakannya itu hanya karena Allah, bukan karena perintah dari teacher, bukan karena adanya janji-janji dari orang tua, janji-janji berupa surprise dari orang tua, ataupun ingin pujian dari sesama teman, bukan karena itu. Tapi yang penting adalah yang kita tata pertama kali itu adalah niat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah itu, wahtisaban, disertai dengan selalu mengevaluasi, evaluasi dan terus berevaluasi. Apakah di hari ini puasa saya sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Secara zahir mungkin sudah, kita tidak makan, tidak minum gitu ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tapi apakah batin kita sudah bersih dari penyakit-penyakit tadi? Apakah kita selama melaksanakan puasa dalam satu hari itu masih memendam rasa marah kepada seseorang? Nah, di situ. Jadi itu yang harus kita singkirkan, ya kita latih, kita bekali diri kita untuk ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Nah, tahapan yang kedua di 10 hari yang kedua, di situ Allah memberikan ampunannya. Bagaimana tidak Allah memberikan ampunannya? Setelah 10 hari yang pertama kita berusaha untuk menjadi pribadi, menjaga batin supaya tidak mudah marah, tidak memendam rasa benci, menghilangkan semua sifat iri, dengki dan lain sebagainya. Maka di situ tentunya Allah akan memberikan ampunannya kepada kita semua. Nah, itu yang harus kita raih, itu yang harus kita rengkuh, ampunan Allah di 10 hari pertama, 10 hari kedua bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir itu janji Allah adalah itqum minan nar, dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Dan itu merupakan suatu kenikmatan yang terbesar setelah proses 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Dan itu harus kita benar-benar laksanakan. Kenapa? Karena 10 hari ketiga itu Masya Allah mister, godaannya banyak. Mulai dari kesibukan aktivitas mempersiapkan Lebaran, rutinitas Idul Fitri, kemudian iming-iming untuk kita shopping dan lain sebagainya gitu. Yang bisa saja semangat untuk berpuasa ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain itu bisa kendor ya. Nah, dari situlah kita harus tetap mempertahankan diri kita. Jangan sampai 10 hari pertama, 10 hari kedua atau dalam waktu 20 hari itu menjadi merosot. Nah, padahal di situ nilainya jauh lebih besar. Gitu, Mister. Masya Allah, atas penjelasan dari Mem Lali itu tadi berkaitan dengan menjaga atau bagaimana langkah untuk berpuasa yang baik dan benar agar mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan manfaat-manfaat tadi, Mem Fitri, ada manfaat lahiriah, ada manfaat batiniah. Apakah benar ketika manfaat lahiriah dalam berpuasa itu kita bisa menurunkan berat badan? Saya pernah membaca suatu artikel itu malah bisa menaikkan berat badan. Oh iya. Mohon penjelasannya. Iya. Baik, terima kasih Mister. Memang kembali lagi kalau misalnya tentang menurunkan berat badan ya, itu kalau kita pikir secara logika kan kita berpuasa otomatis kan asupan nutrisi kita akan berkurang ya kan, berkurang. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita juga yang sesudah bulan Ramadan berat badannya justru meningkat. Nah, sebenarnya begini, jadi ketika kita berpuasa, kembali lagi dalam proses yang ada di dalam tubuh kita. Tadi sempat saya sebutkan juga, jadi ketika kita berpuasa jelas kadar glukosa yang berasal dari karbohidrat yang kita konsumsi itu akan menurun secara drastis. Kemudian dia akan digantikan oleh glikogen, namanya itu adalah gula simpanan yang tersimpannya di dalam otot dan juga di dalam hati. Nah, ketika keduanya ini sudah habis, glikogen sudah habis, maka berikutnya yang dipecah adalah lemak. Maka lemak yang tersimpan di bawah permukaan kulit kita itu akan perlahan-lahan dipecah sehingga itu akan merubah atau menurunkan berat badan kita. Pada dasarnya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya kenapa kok ada beberapa artikel atau misalnya ada beberapa orang yang punya pengalaman di mana ketika sudah berpuasa justru
berat badannya meningkat. Nah, kita harus mengevaluasi kembali bagaimana pola makan kita selama berpuasa. Kebanyakan mungkin anak-anak yang mulai belajar untuk berpuasa, ketika sudah tahu, oh jadwalnya sudah waktunya untuk berbuka puasa. Nah, di situ banyak dari kita yang seperti kalap mata. Jadi dilihat apa yang dilihat di depan mata, ada minuman manis, kolak, kemudian ada gorengan, itu semuanya dilahap, dimakan di saat yang bersamaan. Nah, tanpa kita sadari, mungkin kita merasakan tadi nggak makan sama sekali, tapi pada kenyataan kalau dihitung kalorinya itu sudah cukup besar, ya. Jadi gorengan saja kalorinya bisa jadi dia satu porsi sama dengan satu porsi makanan yang kita makan pada kondisi yang normal. Akhirnya tanpa kita sadari, ternyata bila dihitung kalori yang kita konsumsi ketika berpuasa dengan yang sehari-hari kita konsumsi bisa jadi lebih banyak ketika kita berpuasa, meskipun intensitas makannya itu berbeda. Nah, oleh sebab itu sebenarnya Rasul itu sudah memberikan cara, ya, apa makanan yang harus kita konsumsi ketika kita berbuka puasa. Rasul menyatakan bahwa ketika berbuka puasa sebaiknya kita mengkonsumsi kurma. Nah, kurma dulu, kemudian bisa dengan minum air putih. Nah, kenapa harus kurma? Ada apakah dengan kurma? Jadi di kurma itu sebenarnya dia memiliki glukosa yang paling sederhana. Jadi ketika kita mengkonsumsi misalnya 3, itu sudah bisa segera mengembalikan energi yang sudah kita keluarkan seharian. Jadi energi yang tadi yang sudah habis atau mungkin hampir habis ketika kita berpuasa akan segera digantikan dengan cepat oleh glukosa yang berasal dari kurma tadi. Ya, jadi pernyataan yang menyatakan bahwa puasa itu bisa menurunkan berat badan itu benar, tapi dengan catatan pola makan kita harus baik. Sunnah-sunnah Rasul yang sudah disarankan ketika kita berbuka puasa, apa yang harus dikonsumsi itu juga harus diikuti dengan baik supaya manfaat terhadap jasmaninya juga bisa diperoleh. Seperti itu. Terima kasih Mbak Fitri atas penjelasan detailnya. Apakah puasa bisa menaikkan berat badan bergantung sama yang berpuasa? Karena pola makan itu berpengaruh. Betul. Seperti itu. Saya mau lihatkan lagi ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, saya mau bertanya tentang tokoh atau mungkin ada seseorang yang dari kalangan tokoh nasional yang menjadi inspirasi, barangkali anak-anak atau siswa-siswa bisa mencontoh orang tersebut. Oke, baik. Jadi kita bicara manfaat lain dari berpuasa. Saya ambil contoh yaitu Bapak B.J. Habibie, ya, mantan presiden di Indonesia. Beliau salah satu tokoh yang terkenal sangat cerdas, ya, sehingga beliau bisa berkuliah di Jerman. Kemudian di sana juga beliau bisa dipercaya untuk mengurus atau menghandle perusahaan dalam hal penerbangan, ya, pesawat, desain pesawat dan lain sebagainya. Tentu beliau adalah sosok orang yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, di balik itu ternyata beliau punya kebiasaan yang sangat baik dan patut untuk kita contoh, yaitu kebiasaan beliau untuk berpuasa Senin Kamis. Nah, ternyata ada korelasi antara kecerdasan dengan puasa, ya. Dengan puasa, tidak hanya puasa Ramadan, tapi puasa Senin Kamis misalnya yang bisa kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Jadi ketika kita berpuasa itu selain mendetoksifikasi tubuh, kita juga akan mengalami produksi sel atau pertumbuhan sel yang luar biasa. Jadi ketika kita berpuasa, karena banyak organ tubuh kita yang beristirahat untuk sesaat, maka organ-organ tubuh ini akan berusaha untuk memperbaiki dirinya, termasuk juga yang ada di dalam otak. Ya, otak kita juga dia akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Memproduksi sel, lalu menggantikan sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru yang lebih fresh. Nah, berasal dari mana nutrisi yang digunakan untuk memproduksi sel? Ya tetap berasal dari makanan yang kita konsumsi, tapi fungsinya lebih dispesifikkan untuk memproduksi sel-sel yang baru. Jadi bila kita misalnya punya penyakit,
ya atau organ kita mengalami kerusakan, maka ketika berpuasa pun itu juga akan digantikan oleh sel-sel yang baru, termasuk yang ada di dalam otak. Jadi ketika sel-sel yang baru sudah terbentuk, maka saraf-saraf yang ada di otak pun akan memiliki fungsi yang lebih maksimal untuk daya ingat, kemudian kemampuan berpikir. Jelas itu akan berpengaruh terhadap kecerdasan kita. Nah, maka untuk anak-anak ya, jadi jangan berpikir bahwa ketika berpuasa itu kita akan menjadi lemas, kemudian fungsi otak kita akan menurun, biasanya akan menjadi ngantuk. Jadi di sekolah mengantuk, malas-malesan ya. Justru ketika berpuasa itu adalah masa untuk memperbaiki sel-sel otak kita supaya bisa berfungsi dengan baik dan bisa digunakan untuk mencerna informasi, menyerap informasi atau pelajaran yang ada di sekolah itu menjadi lebih maksimal. Maka tidak heran orang-orang yang cerdas ya, rata-rata dari mereka juga mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu berpuasa Senin Kamis misalnya. Jadi itu adalah manfaat lain dari berpuasa, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, seperti itu. Masya Allah, dari penjelasan manfaat puasa secara tidak langsung meningkatkan seluruh kinerja organ tubuh, bahkan otak kita sendiri atau otak orang yang berpuasa. Sebelum saya tutup, pertanyaan terakhir untuk Mem Lely. Setelah puasa Ramadan maksudnya itu akan Idul Fitri. Nah, kemungkinan nafsu-nafsu yang sudah ditahan itu muncul lagi. Lah, menurut Mem Lely, bagaimana cara agar hikmah puasa Ramadan bisa tetap terjaga meskipun sudah keluar dari bulan Ramadan? Iya, memang sudah sunatullah ketika kita sudah melaksanakan atau kita sudah melakukan penggemblengan selama 30 hari penuh, kemudian dengan euforia bulan Syawal, Idul Fitri tentunya, maka di situ apa yang sudah kita laksanakan selama 30 hari, lagi-lagi setan di situ turut tampil berusaha untuk, nah ini kesempatan aku kembali untuk bagaimana mengembalikan kondisi seorang mukmin yang pada awalnya dia bisa menjaga keseimbangan jasmani dan rohaninya, sekarang mulai lagi dia berusaha. Nah, bagaimanakah cara agar kita bisa mempertahankan hikmah atau hasil dari puasa yang telah kita laksanakan, penggemblengan batiniah yang telah kita laksanakan selama 30 hari penuh? Salah satunya adalah mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Bapak B.J. Habibie Almarhum tadi. Salah satunya apa? Yaitu dengan membiasakan diri menjaga puasa. Jadi terus kita berpuasa. Terus berpuasa bagaimana? Yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah puasa Senin Kamis. Nah, dengan berpuasa itu kan akhirnya sesuai dengan salah satu firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 184, di akhir ayat tersebut disebutkan wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu berpuasa maka itu jauh lebih baik bagi kamu. Nah, berarti di situ kalau kita menginginkan puasa kita atau hasil dari puasa kita itu tetap terjaga walaupun bulan Ramadan telah berlalu, adalah dengan membiasakan diri untuk melaksanakan puasa sunnah-sunnah yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sunnah puasa di hari Senin dan Kamis. Karena dalam proses berpuasa itu tadi kita ada kontrol diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kita mau marah, kita ingat langsung sedang kita puasa, sedang puasa gitu. Kita mau membenci seseorang, kita mau mengumpat seseorang, kita sadar kita sedang berpuasa dan kita tidak mungkin merusak puasa kita. Saya kira itu salah satu cara untuk mempertahankan bagaimana puasa itu, dan kita harus punya prinsip bahwa ketika Ramadan berlalu, kalau bisa saya terus dengan mengistiqomahkan untuk melakukan apa yang sudah saya lakukan selama puasa Ramadan. Dan kalau bisa saya lebih tingkatkan lagi, yang terbiasa kita tadarus Al-Quran itu juga kita biasakan dalam keseharian kita untuk terus tetap membaca Al-Quran. Yang biasanya rajin
sholat berjamaah itu juga kita biasakan. Saya kira itu kalau memang kita pengen mendapatkan asar atau pengaruh dari puasa Ramadan. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mem Leli dan Mem Fitri atas penjelasan-penjelasan yang luar biasa terkait dengan manfaat puasa, khususnya puasa Ramadan. Karena alhamdulillahirrahmanirrahim kita sekarang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Terima kasih pada anak-anak atau penonton yang sudah setia untuk menonton video ini atau podcast ini. Simpulan yang bisa saya sampaikan pada kalian bahwa puasa bisa memberikan manfaat batiniah dan juga lahiriah. Selain itu, puasa juga bisa memberikan manfaat pada otak atau kecerdasan kita untuk menjaga keistiqomahan hal baik yang dilakukan selama bulan Ramadan atau selama puasa, ya dengan cara menjalankan puasa sunnah atau melakukan hal baik yang bisa dilakukan saat bulan Ramadan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya.